Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Yunita dengan nomor NPM 2023-14500-706. Saya akan menjelaskan tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu dalam program pendidikan filsafat ilmu. Masuk ke bagian pertama ya. Epistemologi secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu episteme dan logi. Dalam bahasa Latin, kata episteme berarti tahu atau pengetahuan, sedangkan logi secara umum berarti ilmu pengetahuan atau teori. Logi dalam bahasa Latin berasal dari kata logia, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata logos. Logos secara etimologi berarti ujaran, kata-kata, nalar, atau alasan. Jika diurai secara sistematis, proses epistemologi manusia dapat diidentifikasi, yaitu unsur alat atau media, unsur hasil, dan unsur lokus atau tempat. Menurut para ahli yaitu William S. Hakian dan Mabel Louise Hakian, epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana kita mendapatkan pengetahuan. Dan yang kedua, menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu dan ilmu sebagai proses, yaitu yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran pada suatu kajian ilmu. Menurut P.H. Donohadi bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandai-pengandaian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Namun, penyederhanaan makna epistemologi itu berfungsi memudahkan pemahaman seseorang, terutama pada tahap pemula, untuk mengenali sistematika filsafat, khususnya bidang epistemologi. Hanya saja, jika dia ingin mendalami dan menajamkan pemahaman epistemologi, tentunya tidak bisa hanya memegangi makna epistemologi sebatas metode dan pengetahuan. Akan tetapi, epistemologi dapat menyentuh pembahasan yang amat luas, yaitu komponen-komponen yang terkait langsung dengan pengetahuan. Next, kita masuk ke objek epistemologi menurut para ahli. Objek epistemologis menurut Jujun S. Surya Sumantri. Objek epistemologis berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dan mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa suatu tujuan, maka sasaran menjadi tidak terarah sama sekali. Menurut Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Hakikat epistemologis. Epistemologi pada hakikatnya merupakan objek yang pembahasannya sangat detail dan pelik. Epistemologi atau teori mengenai ilmu pengetahuan itu adalah inti sentral setiap pandangan dunia. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Epistemologi pada hakikatnya bisa dijadikan sebagai penyaring atau filter terhadap objek-objek pengetahuan. Epistemologi ini juga pada hakikatnya bisa menentukan cara dan arah berpikir manusia. Epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Pengaruh epistemologi. Epistemologi dapat memberikan pengayaan gambaran
proses terbentuknya pengetahuan ilmiah. Akhirnya, epistemologi bisa menentukan cara kerja ilmiah yang paling efektif dalam memperoleh ilmu. Pengetahuan yang kebenarannya terandalkan, epistemologi juga membekali daya kritik yang tinggi terhadap konsep-konsep atau teori-teori yang ada. Kita masuk ke bagian kesimpulannya itu. Kesimpulan berdasarkan pada manfaat epistemologi dalam mempengaruhi kemajuan ilmiah maupun peradaban tersebut, maka epistemologi bukan hanya mungkin untuk dikuasai, tetapi mutlak untuk dikuasai. Sekian pembahasan epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu oleh saya Tia Renita dengan nomor NPM 2023 1450706. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.